Baiklah, mari kita melihat ke Alkitab kita pada Keluaran 2 ayat yang ke-24. Kita sudah selesai dengan pelajaran kita pada kitab Kejadian. Namun itu tidak berarti bahwa kita tidak lagi membacanya. Kita boleh-boleh saja membaca dan mempelajarinya dengan lebih lagi. Tetapi ini adalah tujuannya supaya kita lebih mengenal kitab per kitab, dan supaya kita memahami arti yang sebenarnya daripada tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu, dan bisa melihat ada kaitan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain, dan kita bisa melihat semuanya total konteks secara keseluruhan daripada Alkitab itu, dan kita juga tidak menjadi salah di dalam menginterpretasikannya. Pada hari ini pelajaran dari kitab Keluaran juga akan sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Secara pribadi saya mempelajari ini, saya semakin mengerti betapa Tuhan itu begitu baik sekali. Nah, kadang-kadang orang melihat hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi tidak melihatnya secara keseluruhan, tidak melihat tujuan Tuhan di dalam melakukan setiap tindakan-tindakan yang ada di dalam Alkitab. Nah, baiklah, kita akan mencoba melihat pada Keluaran 2 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan kepada kita. Di sini dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudari, kalau kita melihat ini seolah-olah Tuhan hanya mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudari. Tapi kalau kita melihat dari kitab Kejadian, kita perlu mengingat bahwa sebenarnya tujuan Tuhan bukan hanya untuk sebuah bangsa. Janji Tuhan bukan hanya secara nasional, tetapi juga secara universal. Maksud saya apa? Kalau kita melihat peristiwa di Taman Eden, itu sebenarnya kejadian yang universal. Waktu itu Adam belum ada kebangsaannya. Adam itu bukan orang Israel, Adam itu bukan orang Yahudi, Adam adalah manusia. Tetapi kemudian seiring waktu kita sudah melihat ada muncul nama-nama Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian Yakub ini keturunannya menjadi sebuah bangsa yang disebut bangsa Israel. Jadi kalaupun Tuhan seolah mempunyai janji kepada Israel, tetapi itu juga adalah untuk realisasi nantinya pada keselamatan untuk semua bangsa. Jadi ada janji secara nasional, tapi juga ada tujuan yang universal. Di sini kesalahan daripada orang Yahudi, karena mereka berpikir hanya kita yang luar biasa, hanya kita yang spesial, hanya keturunan Abraham. Padahal yang punya masalah kan manusia, si Adam dan Hawa dan keturunannya. Cuman bagaimana Tuhan merealisasikan keselamatan itu? Ya melalui sebuah bangsa dulu. Kenapa melalui sebuah bangsa dulu? Karena bangsa-bangsa lain masih dalam tanda petik masih bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Contohnya Mesir. Sejak kapan Mesir kenal Tuhan? Dengan kata lain, Mesir nggak bisa diharapkan. Mesir tidak bisa diharapkan untuk membawa kabar baik, untuk membawa berita keselamatan. Nggak bisa. Mereka tidak punya ide tentang keselamatan. Kenapa? Karena semua mereka, apapun di depan mereka dijadikan dewa, termasuk katak pun dijadikan dewa. Mesir tidak bisa diharapkan untuk memberitakan kabar keselamatan. Mesir tidak bisa diharapkan untuk menjadi pengantara, untuk menjadi perantara supaya orang mengenal Tuhan. Tak bisa. Makanya hanya satu harapan Tuhan, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya melalui Israel itu. Tetapi kalau kita baca kemudian pada awal-awalnya mereka sedang tertindas. Ini adalah kelanjutan daripada akhir daripada kitab Kejadian. Pada kitab Kejadian itu adalah ceritanya tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, betul? Tetapi kemudian Yusuf meninggal, Firaun yang baru muncul. Firaun yang baru ini jahat, kurang ajar, tidak setia, dan tidak menghargai orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang Ibrani yang sudah berjasa kepada mereka. Mereka ditindas, mereka diperbudak, dan lain sebagainya. Disinilah kenapa tertulis pada Keluaran 2 ayat 24 dikatakan Tuhan, dikatakan di situ bahwa Tuhan mengingat, Tuhan mendengar.
Tuhan mengingat janjinya. Janjinya apa? Janjinya adalah janji-janji yang baik. Amin. Janjinya kepada Abraham akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Janjinya adalah supaya membawa mereka kepada tanah perjanjian. Itulah janji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat pada hal yang kedua, yaitu tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tadi kita sudah bicara tentang janji dalam lingkup nasional dan universal. Sekarang kita akan melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di mana kita bisa lihat penyertaan dan perlindungan Tuhan? Itu ada dalam cerita Musa. Dalam kitab Keluaran diceritakan tentang Musa. Bagaimana Musa diselamatkan dari pembunuhan bayi pria secara massal. Jadi siapapun yang punya anak laki-laki yang lahir dari keluarga orang-orang Ibrani itu dibunuh. Kenapa? Karena bayi laki-laki ini nanti kalau sudah besar mereka bisa diandalkan untuk berperang. Tetapi kalau perempuan kan tidak. Makanya setiap laki-laki harus dibunuh, Orang Mesir takut karena orang Ibrani itu semakin lama semakin banyak. Mereka takut, mereka merasa terancam. Jangan-jangan nanti yang menguasai Mesir adalah orang Ibrani. Ya, itu rasa ketakutan mereka. Akhirnya setiap bayi harus dibunuh, tetapi kemudian Tuhan menyertai dan melindungi Musa. Caranya bagaimana? Caranya dia ditaruh di dalam sebuah keranjang. Nah, itu kita udah tahu ceritanya waktu kita sekolah minggu, ya. Yang dulu sekolah minggu pasti tahu ceritanya, ya. Kemudian ditaruh dan kemudian ditemukan oleh seorang putri Firaun, dan kemudian putri Firaun itu bertemu dengan Miriam. Ya, kita udah tahu Miriam itu siapa. Miriam itu adalah kakak daripada Musa, dan kemudian Miriam menawarkan, bagaimana kalau kita mengasuh anak itu, ya. Ada seorang ibu yang bisa mengasuh bayi itu, ya. Kemudian si putri Firaun itu bilang, oh oke. Kenapa? Karena begini, mengasuh bayi kan gak gampang, ya. Apalagi bayi itu bukanlah bayi kandung, ya. Makanya dia bilang, oke, silakan. Kemudian dari situ, ya, setelah beberapa tahun diasuh, kemudian si Musa masuk ke dalam istana, ya. Kemudian setelah diasuh dia berada di dalam istana dan kemudian mendapatkan semua benefit-benefit di dalam istana. Nah, di sini ada satu pelajaran yang sangat-sangat menarik, saudara-saudari. Kenapa? Karena yang menjadi catatan daripada penulis Alkitab, yaitu penulis kitab Ibrani, yang menjadi catatan bagi mereka adalah tentang iman Musa. Kenapa dia sebut Musa itu beriman? Apa alasannya? Penulis kitab Ibrani, kita bisa baca nanti pada kitab Ibrani pasal 11, dikatakan bahwa Musa itu beriman. Imannya di mana? Letak imannya di mana? Letak imannya, saudara, dikatakan oleh penulis kitab Ibrani adalah bahwa Musa rela meninggalkan semua kenyamanan, semua kemewahan, semua kenikmatan karena dosa. Ya, dia adalah seorang pangeran. Kita tahu seorang pangeran itu mempunyai banyak sekali akses, mempunyai banyak sekali otoritas. Dia bisa suka-sukanya. Ya. Dia bisa suka-sukanya. Dia bisa sesuka hati. Dia bisa melakukan dosa apa aja. Kita tahu kalau posisi pangeran itu sangat-sangat mudah sekali mendapatkan banyak hal. Tetapi yang sangat menarik adalah dikatakan di dalam kitab Ibrani, nanti bisa baca di pasal 11 supaya kita nggak kemana-mana. Dikatakan di pasal 11, dia rela meninggalkan semua itu untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita hari ini berada di dalam istana, kalau kita hari ini adalah seorang putri daripada raja, kalau hari ini kita adalah seorang pangeran, apakah kita masih akan mengikut Tuhan? Apakah kita masih akan semangat mengikut Tuhan? Atau kita terlena dengan kekayaan dan kemewahan hidup kita? Musa, seorang yang seharusnya bisa merasa senang dengan semua itu, tetapi dia justru sangat-sangat peduli dengan umat Tuhan. Dia melihat ada orang Mesir yang menganiaya orang Ibrani. Dia bela. Bahkan dia harus berkelahi, bahkan dia bunuh orang Mesir itu
dan dikubur sama dia. Nah, tapi kemudian dia ketahuan. Itulah dia akhirnya lari ke Midian. 40 tahun dia di sana. Saudari, sebenarnya kalau kita pikir sudah jadi pangeran, nggak ngurusin itu nggak apa-apa. Kembali lagi pada pertanyaan tadi, imannya di mana? Di situ imannya. Imannya adalah dia lebih peduli Tuhan. Dia lebih peduli umat Tuhan daripada semua kekayaan itu. Daripada semua kemewahan itu. Daripada semua kenikmatan dosa itu, saudara. Kita tahu bagaimana kehidupan Mesir. Kehidupan Mesir itu sangat-sangat glamor sekali. Sangat-sangat mewah. Mesir adalah bangsa terbesar di zaman Musa. Itu adalah seperti kota-kota besar di dunia sekarang ini. Itu adalah seperti New York, itu adalah seperti negara-negara yang sangat mewah. Sangat-sangat luar biasa. Musa berada di situ. Dia mempunyai banyak akses, dia mempunyai banyak otoritas, tetapi dia lebih tertarik untuk membela umat Tuhan. Dia lebih tertarik kepada Tuhan. Dia lebih tertarik untuk hidup benar daripada semua itu, saudari. Disinilah iman daripada Musa. Jadi bagaimana kita dapat mendeteksi iman adalah ketika kita melihat Tuhan itu lebih berharga dari apapun juga. Di situ letak iman kita. Kalau hari ini kita melihat bahwa Tuhan kurang berharga daripada segala sesuatu, kita tidak beriman. Itu cara kita mendeteksi iman. Makanya Tuhan Yesus selalu bilang, kamu ikut saya, kamu tinggalin itu. Bukan berarti ini kita tidak peduli dengan operasional hidup kita, bukan. Tetapi ini bicara tentang iman. Waktu dia bicara tentang mengikut dia berbicara kepada seorang pemuda yang kaya. Dia bilang, kamu jual harta benda kamu semuanya, lalu kamu ikut saya. Ini bukan bicara secara universal, artinya semua orang ikut Yesus harus jual semua harta benda, bukan. Tetapi dalam kasus itu, orang kaya itu begitu menghargai semuanya dan berpikir bahwa ritual-ritual, mengikuti hukum-hukum ritual akan dapat memberi keselamatan. Makanya Tuhan Yesus tanya kan, apa yang ada di dalam hukum Taurat? Dia sebutkan, jangan begini, jangan begini. Aku udah lakukan semua. Karena dia pikir keselamatan adalah karena melakukan semua itu. Padahal keselamatan tidak ada di dalam melakukan hukum. Saya kasih contoh, saudara. Rasul Paulus selalu mengajak kita melihat kepada Abraham. Dia bilang, Abraham itu hukum apa yang sudah dilakukannya? Hukum apa? Tak ada. Tapi dia dibenarkan karena iman. Saudari, catat baik-baik, Alkitab bukan soal hukum. Alkitab bukan soal ritual. Makanya banyak orang Kristen yang salah karena berusaha melakukan ritual-ritual dan merasa akan diselamatkan oleh ritual-ritual itu. Saudara-saudari, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Tuhan semangat dengan iman Musa, bukan semangat dengan hukum-hukumnya Musa. Catat, garis bawahi, hukum-hukum itu adalah untuk melatih kepatuhan bangsa Israel. Makanya sampai hari ini ada orang Kristen yang masih melakukan Keluaran pasal 20. Katakan apa di sana? Kuduskanlah hari Sabat. Sampai jamnya pun diatur sama dia. Oh, ini udah Jumat sore. Kita harus jangan melakukan apa-apa. Padahal saudari, itu diberikan bukan untuk kita secara universal. Saya tanya kepada kalian, 10 perintah Allah diberikan kepada siapa? Siapa? Bangsa Israel. Bukan kepada orang Batak kan? Bukan. Bukan. Kepada orang Indonesia. Tapi ada orang Indonesia macam lebih Yahudi kali daripada orang Yahudi. Itu untuk orang Yahudi, men. Bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Jambi.
Ini masalahnya salah interpretasi. Alkitab itu soal iman, bukan soal ritual. Makanya begitu Yesus datang, dia genapi semua, dia katakan dia sudah genapi, lalu semuanya dihapuskan hukum-hukumnya, kaget orang. Karena mereka masih semangat dengan hukum-hukum itu dan percaya dengan melakukan itu mereka bisa masuk surga. Padahal yang datang kepada mereka adalah juru selamat. Kita cukup beriman kepada juru selamat itu, bukan kepada hukum-hukum itu. Kitab Keluaran ini soal iman. Dan kalaupun Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian memberikan beberapa peraturan-peraturan sepertinya dan mengizinkan tantangan-tantangan, sebenarnya itu mempunyai dua tujuan. Pertama, supaya mereka beriman kepada Tuhan. Yang kedua, supaya mereka belajar patuh kepada Tuhan. Itu aja intinya. Itu aja intinya. Mungkin timbul pertanyaan, bro, jadi kalau gitu kita nggak usah kebaktian lagi? Kan nggak ada peraturan, bro. Tuhan bilang kita beribadah kepada Tuhan adalah setiap hari. Makanya kita harus bedakan antara kebaktian dengan ibadah. Ini kebaktian apa ibadah? Yang kita buat sekarang kebaktian apa ibadah? Kebaktian acara. Ibadah? Setiap waktu. Masalah orang Kristen, hari Minggu kebaktian, setiap hari nggak ibadah. That's our problem. Itu masalah kita. Hari Minggu kebaktian, setiap hari nggak ibadah. Yakobus bilang, ketika kita memperhatikan orang miskin, kita membantu orang miskin, kita mengasihi, kita beretika, itulah ibadahmu yang sejati. Dia nggak bilang kalau kamu datang hari Minggu itu berarti ibadah. Tidak. Ibadah adalah cara hidup kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, itu adalah ibadah. Hari ini kita sedang merayakan kebaktian. Hanya bagian kecil daripada ibadah. Tapi bukan seluruhan daripada ibadah. Banyak orang hanya datang hari Minggu sudah merasa punya akses masuk surga. Dan lebih parah lagi, ada yang hanya datang pada hari Paskah dan hari Natal dan merasa sudah masuk surga. Ini parah. Makanya yang perlu dibenarin pertama kali adalah orang Kristen, bukan di luar Kristen. Ada orang bilang, oh kita harus di luar Kristen, ngapain kita nginjil orang Kristen? Orang Kristen aja banyak yang ngeberes, banyak yang ngaco, banyak yang kacau pengertiannya, aplikasinya, bagaimana dia menerapkan apa yang tertulis, banyak yang kacau. Cara hidupnya dan lain sebagainya. Saudara, kitab Keluaran adalah tentang iman. Iman. Dari awal kita baca itu adalah tentang imannya Musa. Dia beriman, dia rela meninggalkan semuanya untuk misi Tuhan. Bukan soal hukum-hukum itu, bukan. Hukum-hukum itu diberikan Tuhan spesifik hanya untuk orang Israel. Jangan bingung, jangan sok-sok terapkan. Jangan coba bikin kemah di dekat rumah kamu dan kamu bilang ini kemah suci. Lalu kamu bikin peti, kamu isi batu, 2 batu, kamu bilang ini 10 perintah Allah. Itu bukan untuk kita, saudara. Bukan. Makanya saya juga percaya sampai hari ini tidak ada lagi bait Allah. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya mau bilang bukan ritual itu yang penting, tapi iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Yesus. Alkitab konsisten bicara tentang iman. Baca saja kitab Ibrani pasal 11. Iman Abraham, iman Musa, iman semuanya iman. Ibrani pasal 11 nggak bilang hukum ini, ritual ini, hukum ini, ritual ini. Ada bilang
Nah, implikasinya untuk kita adalah apa? Implikasinya untuk kita adalah sebagai murid Tuhan, kita harus beriman. Amin. Ya, sebagai murid Tuhan kita harus beriman. Ada tantangan, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk beriman kepada Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Kenapa nggak jalan yang paling gampang aja, paling cepat? Ternyata menurut para pakar, kalau mereka tidak melalui jalur padang gurun, mereka bisa tiba dengan cepat. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu? Sekali lagi kembali kepada yang tadi, supaya mereka belajar beriman dan belajar untuk patuh. Kalau kita mau tahu apa yang disukai Tuhan, dua ini, iman, kepatuhan. Iman, kepatuhan. Saya bisa sebut ini sebagai bahasa kasihnya Tuhan. Kalau kalian bilang, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau menyukakan hati Tuhan, caranya gimana? Ingat dua ini, saudari, beriman, patuh kepada Tuhan. Jangan bikin macam-macam. Jangan coba ambil altar, kamu taruh situ makanan, kamu masak, ya, mungkin kamu orang Manado, kamu masak tinutuan, kamu taruh, ya, atau kamu orang Batak, kamu bikin ombus-ombus di situ, lalu kau bilang ini Tuhan, makanlah supaya kamu senang. Nggak ada, bukan itu. Bahasa kasihnya Tuhan adalah iman dan kepatuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita patuh kepada Tuhan, Tuhan akan senang. Amin. Kenapa Tuhan senang kalau kita beriman? Kenapa iman seseorang yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Kalau kita baca dalam Alkitab dikatakan, iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Kenapa? Karena kalau perbuatan Abraham yang diperhitungkan sebagai kebenaran, maka siapa yang dimuliakan? Abraham. Tapi kalau karena iman, maka seseorang dibenarkan, maka siapa yang akan dimuliakan? Tuhan. Kalau kita diselamatkan karena iman kita, berarti siapa yang dimuliakan? Tuhan. Karena bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita di dalam Yesus. Tapi kalau kita diselamatkan karena perbuatan kita, siapa yang dimuliakan? Kita akan bilang itu karena perbuatan saya. Makanya Alkitab selalu konsisten bicara tentang iman, saudara-saudari. Jangan lari dari iman. Kalau belajar Alkitab, perhatikan di situ tentang iman. Apakah perjanjian lama, apakah perjanjian baru? Perhatikan di situ tentang iman. Iman kepada siapa? Iman di dalam siapa? Iman kepada Tuhan. Iman di dalam Yesus. Makanya Tuhan sudah mempersiapkan. Mulai dari kitab Kejadian. Saya akan mengutus seorang juru selamat dan kamu harus beriman kepadanya. Makanya Rasul Yohanes mengerti kesimpulan itu. Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah. Dia bisa melihat kasih Allah melalui berbagai peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, karena Tuhan dari dulu mengharapkan kita percaya. Bukan dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang melakukan ritual-ritual, tidak. Supaya setiap orang yang berusaha berbuat baik, tidak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Dari dulu Tuhan selalu membuat faktor iman ini sebagai faktor yang sangat-sangat penting, saudara. Jangan bilang kita Kristen kalau nggak beriman. Jangan bilang kita umat Tuhan kalau kita nggak beriman. Jangan kita bilang kita murid Yesus kalau tidak beriman. Tantangan adalah kesempatan untuk kita beriman. Amin. Dalam konteks kita sehari-hari mungkin ada tantangan-tantangan.
Ada tantangan dalam keluarga, tantangan dalam pernikahan, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam berbagai hal. Ini adalah kesempatan untuk kita beriman di dalam Tuhan. Ini adalah kesempatan. Tuhan lagi melatih iman kita. Maukah kita beriman? Maukah kita menganggap bahwa Tuhan itu lebih penting daripada semua kenikmatan, kekayaan, dan juga kenyamanan? Musa melakukan itu. Dan penulis Ibrani memuji dia dan mengatakan, karena iman Musa yang rela meninggalkan semuanya untuk Tuhan. Saya nggak bilang saudari kalau gitu ikut Tuhan tuh kita harus miskin-miskin. Bukan itu maksudnya. Tetapi apa yang kita rela tinggalkan karena iman kita kepada Tuhan. Tidak selalu soal duit. Tapi duit seringkali menjadi ujian. Bahkan ujian terhadap Yudas. Bahkan ujian terhadap Demas. Dia meninggalkan pelayanan karena dia lebih mencintai dunia. Saudari, kitab Keluaran adalah tentang iman. Yang kemudian kita pelajari lagi, hal yang berikutnya adalah tentang kuasa kasih yang bertujuan. Nah, saya mengajak kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Saudari, ketika orang melihat bahwa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, kemudian ada banyak terjadi korban di tanah Mesir. Cara pandang kita seringkali melihat begini, wah berarti Tuhan itu lebih sayang sama orang Israel daripada orang Mesir. Benarkah? Benarkah Tuhan lebih sayang kepada orang Israel daripada kepada orang Mesir? Bukankah semuanya sama-sama manusia? Yang saya percaya begini, saudara. Tuhan kadang-kala memperkenalkan dirinya melalui kuasanya, kadang-kadang melalui kasihnya. Melalui kuasanya, dia berikan tulah kepada bangsa Mesir. Mau percaya enggak? Bahwa saya adalah Allah bangsa Israel yang hidup. Kepada bangsa Israel, dia bebaskan mereka dari perbudakan. Sebenarnya bukan soal yang mana yang dibebaskan, yang mana yang dihukum, bukan soal itu. Saudara-saudari, coba garis bawahi. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang percaya? Setelah satu mendapat tulah, setelah satu dibebaskan. Itu yang penting. Ada orang yang udah dibebaskan dari Mesir, tapi masih nggak percaya. Miss the point. Miss the point. Ada orang yang dapat tulah sampai 10 kali tulah nggak percaya juga. Jadi Tuhan salahnya di mana? Karena sebenarnya yang saya mau katakan saudari, kuasa dan kasih Tuhan bertujuan. Kalau Tuhan mau kasihkan 10 tulah, berharap dengan 10 tulah ini kamu percaya. Tapi dikatakan di Alkitab, Tuhan mengeraskan hati Firaun dengan cara apa? Dengan cara menambah tulah itu. Dengan berharap tadinya dengan 10 tulah itu semoga dia bisa percaya, tapi nggak percaya-percaya juga. Sehingga di dalam bahasa aktifnya adalah seolah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tetapi sebenarnya Firaun memilih untuk tidak percaya setelah mendapatkan tulah demi tulah. Tuhan hanya memberikan tulah, tetapi yang memilih untuk mengeraskan hatinya adalah Firaun, saudara. Jadi bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Dalam arti yang sebenarnya. Saya kasih contoh, saudari. Coba bandingkan Paulus dengan Firaun. Berapa tulah yang dihadapi oleh Paulus untuk dia menjadi percaya kepada Yesus?
hanya kudanya terjegal, dia jatuh, dia buta, habis itu jadi rasul. Hanya 1 hari saja peristiwa. Firaun dikasih laut jadi darah, dikasih kata, dikasih serangga, dikasih apa, hewan-hewan mati, anak sulung mati. Masih dikejar juga bangsa Israel. Jadi sebenarnya isunya apa, saudara? Isunya apa? Isunya sebenarnya adalah kepercayaan. Mau percaya nggak? Entahkah kita dapat kuasa, dalam arti kita mendapatkan hukuman, ataupun mungkin ujian, ataupun tantangan, atau kita mendapatkan kasih. Intinya adalah, maukah kita percaya? Itu pertanyaannya. Sebenarnya dua-dua mempunyai kesempatan untuk mendapatkan iman, untuk percaya kepada Tuhan. Firaun mendapat 10 tulang, nggak percaya-percaya juga. Kalau mendapatkan kasih, tidak mungkin. Kenapa? Dia nggak mengerti tentang kasih. Pada saat itu, yang dia butuhkan adalah supaya dia tahu bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia perlu tahu itu sebenarnya. Tapi dia nggak ngerti-ngerti juga. Ada banyak cerita, mungkin termasuk cerita kita. Ada orang yang jadi percaya sama Tuhan karena kasih Tuhan. Ada juga karena melihat kuasa Tuhan. Benar nggak? Setelah ada bencana alam, oh ya Tuhan aku percaya. Setelah bangkrut, ya Tuhan aku percaya. Setelah mendapatkan sakit penyakit, ya Tuhan aku percaya. Ada orang yang seperti itu baru percaya. Ada orang yang sudah mendapatkan banyak kasih, banyak penyertaan perlindungan Tuhan. Oh, puji Tuhan, saya percaya. Intinya adalah, entahkah kita mendapatkan tantangan, entahkah kita dapat kasih, apakah kita percaya kepada Tuhan. Jangan bilang, oh karena si Firaun itu dia mendapatkan tulah, makanya dia nggak percaya. Saya tanya, brother sister, bangsa Israel yang bebas dari Mesir percaya semua nggak? Dikatakan hanya 2 orang dewasa, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Sisanya nggak percaya. Makanya saya bilang intinya adalah percaya. Intinya adalah iman. Iman yang paling penting. Salah satu yang paling penting dalam hidup orang percaya adalah iman. Makanya kita disebut believers. Orang-orang percaya. Amin, saudari. Nah, kita lihat lagi hal yang selanjutnya adalah tentang kehadiran Allah di tengah umatnya. Di dalam Alkitab, kitab Keluaran, nanti kita akan melihat Tuhan menyuruh membuatkan kemah. Kemah suci. Itu pada bagian akhir nanti dibuatkan itu, Tuhan menyuruh mereka untuk membuatkan kemah suci. Ya mungkin kalau kalian baca di situ, aduh, kitab Keluaran ini susah juga ngertinya ya. Bikin baju begini. Nah, sekali lagi itu tidak untuk kita. Amin. Jangan coba-coba menjahit baju, bikin baju imam, lalu kalian bikin acara di rumah. Tapi ada aja orang yang kayak gitu. Dia lihat, oh kita harus bikin gini. Oke, berarti kita harus bikin ya. Oke, kita bikin begini. Lalu dia bikin baju imam. Lalu dia buat ritual. Dia nggak lihat, itu bukan untuk kita. Jangan kita kegeeran. Kita bukan orang Yahudi, kita orang Batak. Kita orang Chinese. Ya, jangan kegeeran. Itu pesan bukan untuk kita, brother sister. Ya, bukan untuk kita. Walaupun ada pelajaran-pelajaran moral yang penting untuk kita. Saya kasih contoh 10 perintah Allah. Yang mana yang Tuhan masih ingin kita lakukan sampai sekarang?
Yang mana yang Tuhan ingin kita lakukan sampai sekarang? 10 perintah Allah. Hampir semuanya yang berkaitan dengan moral, tapi tidak yang secara ritual. Contohnya apa? Contohnya dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Ada orang yang bilang, oh itu maksudnya hari Minggu. Bukan. Hari Sabat ya hari Sabat aja. Orang Yahudi kalendernya beda sama orang Romawi. Ya, kebanyakan ada denominasi tertentu mereka mulainya Jumat sore sampai nanti kepada Sabtu sore. Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Itu hari Sabat menurut mereka. Jadi kalau dibilang kuduskanlah hari Minggu, nggak ada hari Minggu sih. Jangan kita juga ini, jangan. Nah, bukan berarti kita jangan kebaktian, bukan. Bukan, saudara. Kebaktian orang Kristen diadakan hari Minggu, itu kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka dikatakan berkumpul pada hari pertama setiap minggu. Murid-murid Yesus tidak lagi mengikuti hari Sabat dalam artian hari yang biasa dilakukan orang Yahudi, tetapi mereka pada hari pertama tiap-tiap minggu, yaitu hari Minggu, bukan hari Senin. Nah, banyak orang berpikir hari pertama itu hari Senin, bukan. Hari pertama adalah hari Minggu. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, makanya kita mengadakan kebaktian pada hari Minggu. Tapi sekali lagi itu bukan soal peraturannya, bukan soal hukumnya, bukan saudara. Yang dipertahankan dari kitab Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru adalah yang berkaitan dengan moral. Jangan membunuh masih berlaku nggak? Iya. Walaupun itu dibilang kepada orang Yahudi, tapi juga Tuhan bilang itu kepada kita. Karena apa? Ada prinsipnya dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Tuhan Yesus langsung rangkum dua-duanya. 10 hukum itu dirangkum menjadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Ini esensinya. Ini esensinya. Ini yang Tuhan benar-benar mau dari kita. Kasih Tuhan, kasih sesama. Tetapi orang Yahudi banyak terjebak. Orang Farisi banyak terjebak dengan ritual-ritual, upacara-upacara, perayaan-perayaan. Sampai akhirnya hati mereka pun sudah jauh dari Tuhan. Coba kita lihat saudari pada Kolose pasal 2 ayat yang ke-17. Kolose 2 ayat yang ke-17. Kolose 2 ayat 17 dikatakan, ya, saya baca dari ayat 16 biar lebih jelas kita. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Tuhan memberikan penyataannya dari waktu ke waktu, semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas. Dari tadinya mereka melihat hukum, kemudian akhirnya juru selamat datang. Maksudnya apa? Kalau kamu ngikutin hukum ini, kamu coba ikutin ini, tetap nggak bisa selamat. Justru hukum ini semakin membuktikan bahwa betapa banyaknya dosa. Dan akhirnya kamu menyerah dan kamu katakan, aku butuh juru selamat. Jadi bukan hukumnya, tapi adalah juru selamat. Imannya. Makanya kita butuh iman dalam juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Itu inti daripada Alkitab. Itu inti daripada Alkitab, saudara.
bukan ritual-ritual, bukan hukum-hukum, bukan. Makanya akan mengerti jelas kita baca Alkitab yang dengan benar, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai habis. Kita melihat esensinya semuanya adalah iman dalam Yesus. Mengasihi Allah, itu adalah esensinya daripada Alkitab. Itu adalah yang dikehendaki Tuhan kepada kita, mengasihi Allah. Dan ingat, bahasa kasihnya Tuhan adalah kepatuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintah. Bukan yang ritual-ritual itu, bukan. Ada banyak perintah Tuhan, salah satunya adalah apa? Kasihilah sesama manusia, kasihilah saudaramu. Apalagi? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah orang miskin, dan lain sebagainya. Pergi jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, perintah-perintah Tuhan. Bertobat, menjauhkan diri dari dosa, itu adalah perintah-perintah Tuhan. Saudari, kita melihat lagi tadi kembali pada yang kelima. Hal yang kelima adalah tentang kehadiran Allah di tengah umatnya. Saya sudah berulang kali katakan kepada kita, Alkitab Perjanjian Lama itu adalah gambaran tentang Perjanjian Baru, gambaran tentang Kristus. Kenapa Tuhan pada saat itu menyuruh bangsa Israel membuatkan kemah dan membuatkan 10 perintah Allah di dalam tabut dan ditaruh di dalam kemah? Kenapa? Ini adalah gambaran tentang Perjanjian Baru. Gambaran tentang kehadiran Tuhan di tengah umat Tuhan. Sepuluh perintah Allah menggambarkan firman Allah harus ada di tengah-tengah umat Allah. Amin. Kemah Tuhan menggambarkan Tuhan ada di antara umatnya, di antara jemaatnya. Kalau dulu hanya ada 10 perintah Allah, ada tabut, ada kemah, sekarang apa yang ada di tengah-tengah kita, saudari? Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Mana yang lebih luar biasa? Sekarang. Makanya saya bilang progresif. Makin lama makin jelas. Semakin lama semakin jelas, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita. Firman-Nya ada di tengah-tengah kita. Aplikasinya apa? Jangan jauh dari firman. Gereja bukan cuma ngumpul-ngumpul. Gereja itu bukan klub untuk ketawa-ketawa, bukan. Ketawa-ketawa boleh, tapi bukan itu intinya. Tapi nilai-nilai firman Tuhan itu harus ada di dalam jemaat. Amin. Firman Tuhan itu harus hadir di dalam jemaat. Kehendak Tuhan itu harus kita lakukan di dalam jemaat. Perintah Tuhan itu harus kita jaga di dalam jemaat. Itulah kehendak Tuhan. Dia ingin hadir di tengah-tengah kita. Sampai hari ini dia hadir di tengah-tengah kita. Di dalam bentuk firman-Nya dan juga Roh Kudus. Makanya jemaat yang disukai Tuhan adalah jemaat yang mencintai firman-Nya. Bukan jemaat nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi enggak salah, tapi kalau kamu cuma nyanyi-nyanyi, belajar firman-Nya enggak, itu jemaat apa, bro? Sis, jemaat apa itu? Jemaat di dalam Alkitab adalah dalam kitab Perjanjian Lama, 10 perintah Allah, kemah suci itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Maksudnya, biarlah firman saya ada di tengah-tengah kalian. Bukan nyanyi-nyanyi. Saya bukan anti nyanyi. Tapi kalau cuma nyanyi-nyanyi aja, firman-Nya nggak laku, ini kita jemaat atau apa? Keluarga.
lestarikan nilai-nilai firman Tuhan di dalam keluarga. Amin. Maksud saya bukan begini. Ada orang yang salah aplikasinya, makanya aplikasinya pun harus benar. Ada orang yang salah dalam aplikasinya. Mereka begini. Setiap hari bangun, lalu tanya anak, udah satu dulu, udah satu dulu, udah satu dulu. Cuman gitu aja. Besok lagi, kau udah kuat tanya? Udah kuat tanya? Udah. Bukan soal frekuensinya, tapi benarkah nilai-nilai firman Tuhan itu benar-benar kita amalkan dalam hidup kita? Benarkah nilai-nilai itu benar-benar kita hayati dalam hidup kita? Bukan soal frekuensi kuatannya, ada sister. Bukan. Jangan jadi legalis. Pertemuan grup, pemimpin grup, ingat, catat, jangan ketemu grup. Udah kuat time? Udah? Bukan soal itu. Bukan soal checklistnya. Oh sudah. Bukan itu. Benarkah nilai-nilai firman Tuhan itu? Benarkah kehendak Tuhan itu? Benar-benar kita hayati, benar-benar kita amalkan dalam hidup kita. Pastikan. Pastikan firman Tuhan hadir di dalam komunitas kita. Amin. Itu tugas siapa? Menghadirkan firman Tuhan dalam komunitas tugas siapa? Brother sister, tugas siapa? Tugas kita semua. Kalau ada di antara kita melihat, di sini nilai-nilainya nggak hadir, ayo kita hadir. Jangan kau bilang, itu kerjaan pendeta. Saya kalau boleh nggak usahlah menyandang nama pendeta ini. Benar, brother sister. Kenapa? Ketika saya sandang, akhirnya orang bilang, itu tugas pendeta. Kan mendingan kita sama-sama aja lah, ya sama-sama ya, nggak usah pendeta saya, ya kita sama-sama. Kita menghadirkan firman Tuhan di dalam komunitas, kita hadirkan nilai-nilai. Kalau kita lihat, ada orang nih kayaknya nggak melakukan nih, kita hadirkan. Jangan kita bilang, itu tugas pemimpin grupnya. Sekali lagi saya pun kurang seret juga istilah pemimpin. Kenapa? Karena akhirnya orang bilang pemimpin. Itu tugas pemimpin. Saya lebih suka sebenarnya istilah koordinator. Kalau mau memilih, kalau boleh memilih, koordinator. Koordinator maksudnya kita mengkoordinasi semuanya melakukan, mengerjakan bersama-sama. Akhirnya semua, itu pemimpin. Berarti yang hanya melakukan, berarti hanya pemimpin. Tugas kita menghadirkan nilai-nilai Tuhan di dalam jemaat. Amin, saudara-saudari. Disitulah kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus berbicara melalui teks Alkitab. Itu cara Roh Kudus bekerja, melalui teks Alkitab. Roh Kudus tidak akan berbicara melalui teks yang lain. Makanya hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan, tiba-tiba kita aplikasikan, yang lain juga aplikasikan, aplikasinya beda, tapi sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Disitulah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita lihat kebenaran Tuhan, kita lihat konteks hidup kita lakukan sesuai dengan konteks hidup kita. Di situ Roh Kudus bekerja, saudara. Di situ kehadiran Tuhan. Di situ kehadiran Tuhan, saudara. Sudahkah Roh Kudus, sudahkah firman Tuhan hadir dalam hidup kita? Atau kita mendukakannya? Kenapa? Karena kita tidak melakukannya. Kehendak Tuhan itu kita nggak lakukan. Kita tidak hadirkan nilai-nilai itu. Kita tidak hadirkan nilai-nilai itu.
Kita merasa, itu kan urusan dia, itu kan urusan dia. Itu kan urusan dia. Kita menghalang-halangi kehadiran Tuhan di dalam jemaat karena attitude kita. Kita tidak mau hadirkan nilai Tuhan karena attitude kita, karena kemarahan kita, karena kebencian kita, karena kepahitan kita, karena kesombongan kita. Kita tidak hadirkan. Kalau dulu 10 perintah Allah saja, tabut Allah saja, kemar suci aja, mereka semangat. Apalagi kita sekarang. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Harusnya kita lebih semangat. Amin. Harusnya kita lebih semangat. Ini yang kita pelajari tadi, saudari. Yang pertama kita bicara bahwa janji dalam lingkup nasional dan universal. Itu yang kita pelajari tadi. Janji Tuhan dalam kitab Keluaran sepertinya adalah dalam lingkup nasional, dalam lingkup sebuah bangsa yaitu Israel, tetapi juga ternyata adalah untuk universal, keselamatan seluruh bangsa di dunia. Yang kedua adalah tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita melihat itu dari contoh keselamatan Musa, bayi Musa. Yang ketiga adalah kita pelajari tadi tentang bahwa kitab Keluaran sebenarnya adalah soal iman, bukan soal hukum. Hukum adalah untuk melatih kepatuhan, tetapi bukan untuk kita, orang Batak, orang Indonesia, orang Jambi, bukan. Tetapi tetap kehendak-kehendak moral Tuhan tetap berlaku sampai sekarang, tetapi tidak dengan ritual-ritualnya. Ritual kita di perjanjian baru hanya tinggal 2, saudari, yaitu perjamuan kudus dan baptisan. Enggak ada ritual-ritual lain. Jangan baca kitab Keluaran lalu kita bikin kemah. Kemahnya jelek lagi. Hah? Gue tidak bermaksud menyinggung ya, ini keceplosan aja nih. Oke, maafkanlah saya, manusia tak sempurna. Oke. Keempat, tentang kuasa dan kasih yang bertujuan. Ada orang yang melihat kuasa Tuhan tapi tetap tidak percaya, tapi ada juga yang percaya. Rasul Paulus percaya ketika melihat kuasa Tuhan menjegal kudanya dan dia jatuh dan dia menjadi buta, dia percaya. Tapi Firaun 10 tulah tidak membuat dia percaya. Bangsa Israel, bangsa Ibrani mendapatkan kasih melalui pembebasan, ada juga yang tidak percaya. Jadi bukan soal kita melihat kuasa atau kasih Tuhan, tapi maukah kita percaya kepada Tuhan. Yang kelima adalah tentang kehadiran Allah di tengah umatnya, berupa firman dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saudari, apa inti dari semuanya? Apa tujuan daripada kita belajar ini, saudari? Supaya kita bisa lebih kenal Allah. Amin. Supaya kita bisa lebih kenal Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita memahami rancangannya yang baik. Rancangannya baik. Dia ingin kita mendapatkan keselamatan. Yang ketiga adalah supaya kita mengasihi Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Semua itu pada akhirnya tujuannya adalah supaya Tuhan menganugerahkan keselamatan. Bahkan semuanya itu tanpa disadari oleh orang-orang yang melakukannya, itu merupakan bayang-bayang. Musa tanpa disadari merupakan bayang-bayang daripada Yesus yang membawa kita dari perbudakan dosa kepada tanah perjanjian yang sebenarnya, yaitu sorga. Betapa baik Tuhan kita, Dia mempunyai rancangan yang baik untuk kita, dan mari kita percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bantulah kami Tuhan supaya memahami, supaya mengerti, supaya melakukan apa yang Kau kehendaki. Bukan sebagai hukum atau keharusan atau keterpaksaan, tetapi kami karena lebih menyadari dan menghayati betapa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau mempunyai rancangan yang baik untuk kami, dan kami bisa melihat bahwa rancangan-rancangan-Mu, bahwa kehendak dan perintah-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.